Swastiastu. Hai semuanya, nah pada kesempatan kali ini saya akan melakukan kegiatan bimbingan belajar. Nah sebelum itu izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, perkenalkan nama saya Niputu Dewi Nalohita, nomor absen 18 dengan NIM 2211031175. Saya dari kelas B1 Denpasar semester 4 jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Nah seperti yang sudah saya katakan tadi, saya akan melakukan kegiatan bimbingan belajar dengan seorang siswa, yang dimana siswa tersebut sudah berada di samping saya. Nah sebelum itu yuk kita kenalan dulu dengan siswa tersebut. Nah baik adik, silakan adik memperkenalkan diri adik terlebih dahulu, mulai dari nama, kelas, dan asal sekolah. Silahkan. Perkenalkan, nama saya Niputu Devi Alikarismala. Saya kelas 4 dari SD nomor 1 Bengkasel. Nah, itulah identitas kami. Nah, selanjutnya yuk kita mulai ke pemaparan materi. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan melakukan kegiatan bimbingan belajar. Nah, sebelum itu kakak ingin bertanya, apakah adik sudah siap untuk melakukan kegiatan bimbingan belajar pada kesempatan kali ini? Sudah. Nah, baik. Pada kesempatan kali ini, apakah adik sudah tahu kita akan belajar mengenai materi apa? Tidak. Nah, baik. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar mengenai materi interaksi sosial dan interaksi lingkungan hidup. Nah, kakak juga ingin bertanya kepada adik, saat adik mendengar kata interaksi sosial, apa sih yang ada di pikiran adik saat adik mendengar kata interaksi sosial? Menyapa teman. Lagi? Bersalaman. Lagi? Bermain dengan teman. Nah, benar sekali yang adik katakan tadi itu adalah contoh dari interaksi sosial. Nah, pengertian dari interaksi sosial itu sendiri adalah hubungan antara manusia, atau yang dapat dikatakan sebagai hubungan timbal balik antara satu manusia dengan manusia yang lainnya maupun lebih. Nah, sampai sini apakah adik dapat memahaminya? Dapat. Apakah ada yang ingin adik tanyakan? Ada. Nah, baik. Apa yang ingin adik tanyakan? Silahkan. Kenapa kita melakukan interaksi sosial? Nah, pertanyaan adik adalah kenapa kita melakukan interaksi sosial? Benar? Benar. Nah, interaksi sosial itu sendiri terjadi karena manusia itu dikatakan sebagai makhluk sosial, yang dimana manusia akan selalu membutuhkan pertolongan dari orang lain, baik dari manusia itu bangun sampai manusia itu tidur kembali. Nah, karena itulah manusia itu dikatakan sebagai makhluk sosial, dan itulah kenapa terjadinya interaksi sosial di dalamnya. Nah, baik. Apakah adik dapat memahaminya? Dapat. Nah, selanjutnya kita akan belajar mengenai jenis-jenis interaksi sosial. Nah, interaksi sosial itu sendiri dibagi menjadi 3. Nah, yang pertama adalah interaksi individu dengan individu, yang dimana akhirnya adalah satu orang berhadapan dengan satu orang lainnya. Contohnya yaitu ketika seorang ibu berbicara dengan anaknya. Nah, contoh lainnya, apakah adik dapat menyebutkannya? Dapat. Ya, apa saja? Silahkan. Bersalaman dengan orang tua. Lagi. Bersalaman dengan teman. Nah, benar sekali. Itu adalah contoh dari interaksi individu dengan individu. Nah, selanjutnya kakak juga memiliki contoh-contoh dari interaksi individu dengan individu. Nah, yang pertama, adik dapat melihat apakah adik dapat melihatnya? Dapat. Ya, baik. Yang pertama adalah seorang penjual yang melayani pembelinya. Nah, ini dapat dikatakan sebagai interaksi individu dengan individu. Apakah adik paham? Paham. Nah, yang kedua, ini gambar apa? Seorang anak bersalaman dengan gurunya atau ibu. Nah, benar sekali. Ini adalah gambar seorang anak yang bersaliman dengan orang tua atau gurunya. Nah, ini juga dapat dikatakan sebagai contoh dari individu, interaksi individu dengan individu. Seperti yang adik katakan tadi, apa yang adik katakan tadi contohnya adalah bersaliman dengan ayah atau ibu. Nah, ini adalah, itu juga termasuk contohnya. Nah, contoh yang ketiga adalah
Apakah adik tahu ini gambar apa? Saling menyapa teman. Nah, benar sekali, ini adalah gambar saling menyapa atau orang yang sedang bersalaman dengan temannya. Nah, sampai sini apakah adik memahami mengenai interaksi individu dengan individu? Paham. Yang kedua adalah interaksi individu dengan kelompok, yang dimana artinya adalah satu orang berhadapan dengan banyak orang atau dapat dikatakan sebagai kelompok. Nah, contohnya adalah contoh sederhana. Oke. Pada saat pembelajaran berlangsung di dalam kelas, apakah adik pernah membaca puisi di depan kelas dan teman-teman adik memperhatikan adik saat adik membaca puisi tersebut? Pernah. Nah, itu juga dapat dikatakan sebagai interaksi individu dengan kelompok. Individunya itu adik itu sebagai peran individunya dan teman-teman adik itu adalah kelompoknya. Nah, sampai situ apakah adik memahaminya? Paham. Nah, contoh yang kedua adalah seorang ibu guru, yang dimana seorang guru itu sedang menjelaskan materi kepada peserta didiknya. Nah, itu dapat dikatakan sebagai interaksi interaksi individu dengan kelompok. Nah, contoh lainnya adalah ketika hari Senin, pasti adik melakukan kegiatan atau upacara bendera. Benar? Benar. Nah, pada saat upacara bendera itu, apakah ada seorang pembina di lapangan yang memimpin jalannya upacara dan menyampaikan amanat-amanat upacara? Ada. Nah, itu juga dapat dikatakan sebagai interaksi individu dengan kelompok. Nah, sampai sini apakah adik memahami mengenai jenis dari interaksi individu dengan kelompok? Paham. Nah, baik. Nah, selanjutnya adalah interaksi kelompok dengan kelompok. Nah, yang dimana seperti gambar di sini. Atau mungkin adik dapat menyebutkan terlebih dahulu contoh dari interaksi kelompok dengan kelompok. Yaitu voli, basket, dan sepak bola. Nah, benar sekali. Nah, sepak bola sendiri dikatakan kenapa dapat dikatakan sebagai interaksi kelompok dengan kelompok, karena ada dua tim yang sedang bertanding di dalamnya. Contoh lainnya mungkin, nah di sini kan adik dapat melihat, ini gambar apa? Perlombaan tarik tambang. Nah, benar sekali. Ini adalah perlombaan tarik tambang, yang dimana kenapa perlombaan tarik tambang ini dikatakan sebagai interaksi kelompok dengan kelompok? Apakah adik tahu? Karena di dalamnya melibatkan interaksi antar kelompok. Nah, benar sekali, karena di dalamnya melibatkan interaksi antar kelompok yang saling berlawanan. Nah, sampai sini apakah adik dapat memahaminya? Paham. Nah, tadi kan kita sudah belajar mengenai interaksi sosial, yang dimana di dalam interaksi sosial itu terdapat 3 jenis-jenis interaksi, yang dimana yang pertama adalah interaksi individu dengan individu. Nah, yang kedua yaitu interaksi individu dengan Kelompok. Nah, yang ketiga adalah interaksi kelompok dengan Kelompok. Nah, benar sekali. Nah, di sini kakak memiliki sebuah gambar. Nah, yang dimana apakah adik tahu ini gambar di mana? Di pasar. Nah, benar sekali, ini adalah gambar di pasar, yang dimana di dalam pasar ini juga bisa terjadi interaksi di dalamnya. Nah, dari gambar ini, apakah adik dapat mengamati interaksi apa saja yang ada di dalam gambar ini atau di dalam pasar ini? Dapat. Nah, apa saja? Ada interaksi jual beli di dalamnya. Nah, benar sekali. Lagi, selain interaksi jual beli, ada interaksi apa lagi? Mengobrol. Nah, benar sekali, ada interaksi mengobrol di dalamnya. Nah, jadi dapat kita katakan bahwa di pasar ini juga terdapat interaksi karena melibatkan individu, kelompok, dan banyak orang di dalamnya maupun lebih. Nah, apakah dari pemahaman ini adik dapat memahami dan dapat mengerti tentang pengamatan kita melalui gambar ini? Dapat. Ya. Nah, selanjutnya kita akan belajar mengenai interaksi
lingkungan hidup atau alam. Nah, di sini apakah adik ingin bertanya mengenai interaksi lingkungan alam atau hidup, atau adik sudah mengetahui apa sih itu interaksi lingkungan hidup atau alam? Bertanya. Oke, baik. Apa yang ingin adik tanyakan? Silahkan. Apakah kita bisa berinteraksi dengan alam? Nah, kita bisa melakukan interaksi dengan alam. Tentu saja kita bisa melakukannya. Selain kita berinteraksi dengan manusia, kita juga dapat berinteraksi dengan alam, atau yang kita dapat sebut dengan lingkungan sekitar kita. Nah, interaksi dengan lingkungan hidup dan merupakan interaksi antara manusia dengan lingkungan yang terjadi secara alami tanpa dibuat-buat. Nah, adapun kakak juga memiliki beberapa contohnya. Contoh yang pertama, ini gambar di mana? Di sawah. Nah, benar sekali, di sawah. Saat di sawah kita dapat melakukan apa saja di sawah? Petani membajak sawah dan menanam padi. Nah, benar sekali. Selain itu juga kita dapat menanam bunga di sana. Nah, itu juga dapat dikatakan sebagai interaksi manusia dengan lingkungan hidup. Apakah adik memahaminya? Nah, contoh kedua yaitu, nah, coba lihat di sini. Ini adalah gambar di mana? Di laut. Nah, benar sekali, di laut. Di laut itu biasanya terdapat nelayan. Nah, yang dimana nelayan itu biasanya akan mencari Ikan. di tengah Laut. Nah, benar sekali. Nah, itu dapat kita katakan sebagai interaksi manusia dengan lingkungan hidupnya. Nah, yang terakhir yaitu, nah ini gambar apa? Gambar memancing di sungai. Nah, benar sekali. Seperti contohnya itu ya seperti kita memancing di sungai. Nah, sekarang kita akan melakukan kunjungan atau kunjungan lapangan, seperti pergi ke sawah dan sungai, dan mungkin kita akan melakukan contoh-contoh praktik yang berkaitan dengan interaksi individu dengan individu, individu dengan kelompok, dan kelompok dengan Kelompok. nah yuk sekarang kita akan melakukan kunjungan lapangan tersebut. Nah, adik, sekarang kita sudah berada di sawah, yang dimana tadi kita belajar mengenai interaksi lingkungan hidup atau alam, yang dimana tadi kita menyebutkan contohnya salah satu yaitu sawah, yang dimana di sawah itu biasanya petani menanam padi dan membajak sawah. Benar? Nah, sekarang kita sudah berada di sawah. Nah, yang dimana sekarang kita akan melakukan interaksi secara langsung. Nah, contohnya adalah kita bisa lihat ke belakang. Nah, yang dimana di belakang ada petani yang sedang memanen padi, yang dimana nanti padinya itu akan diolah dan akan menghasilkan beras, yang nantinya beras itu akan dikonsumsi oleh kita manusia agar dapat memenuhi kebutuhan hidup manusia. Nah, yang tadi kan kita mengatakan bahwa interaksi lingkungan hidup atau alam itu terjadi secara alami. Nah, begitupun sama dengan di sawah ini seperti petani yang sedang memanen padi. Nah, baik, apakah dapat memahaminya? Dapat. Nah, baik, terima kasih. Nah, baik adik, sekarang kita sudah berada di sungai, yang dimana tadi kita menyebutkan bahwa di sungai itu contohnya adalah seperti ada orang yang sedang memancing ya. Nah, di belakang kita sudah ada orang yang sedang memancing, di mana interaksi ini terjadi secara alami antara manusia dan lingkungan hidup atau alam. Nah, baik, apakah sampai di sini adik dapat memahaminya? Dapat. 10.000. Nah, adik, tadi itu adalah salah satu contoh interaksi individu dengan individu. Apakah dengan melihat contoh tersebut adik dapat memahaminya? Dapat. Ya, terima kasih. Tiga. Itulah
hasil dari kegiatan bimbingan belajar kami, yang dimana tadi kami sudah melakukan kegiatan kunjungan lapangan seperti pergi ke sawah dan sungai dan menunjukkan beberapa contoh yang berkaitan dengan interaksi sosial dan interaksi lingkungan hidup atau alam. Nah, di sini kakak ingin bertanya, apakah dari kegiatan yang sudah kita lakukan tadi dapat menambah pemahaman adik mengenai materi yang kita pelajari sekarang? Bisa. Nah, baik, terima kasih. Nah, itulah hasil dari kegiatan pembelajar kami. Kami tutup dengan Pramo Santi. Om Santi 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 Om.